Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat datang di mata pelatihan klasifikasi dan tajuk subjek. Nah, sebelum memulai pembelajaran, izinkan saya untuk berkenalan terlebih dahulu dengan Bapak dan Ibu. Dengan sebuah pantun, yang pertama burung cendrawasih, burung kenari, berwarna merah muda dan berwarna abu-abu. Perkenalkan, nama saya Maharani Lalasari. Semoga senang berjumpa dengan Bapak dan Ibu. Buah nangka, buah delima, saat dimakan manis rasanya. Saya Widya Iswara, ahli pertama. Semoga Bapak dan Ibu senang sharing dengan saya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya mohon untuk silakan Bapak Ibu memperkenalkan diri secara singkat saja. Saya Ibu. Baik, Bapak Freddy ya. Silakan Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi Ansyah, biasa dipanggil Bapak Ferdi. Untuk moto hidup saya yaitu pelajari, lakukan, dan amalkan. Baik, luar biasa sekali. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan reward dalam mata pelatihan ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu nanti bagi peserta yang aktif akan mendapatkan 1 poin dari saya untuk yang aktif bertanya. Dan di sesi akhir pembelajaran nanti akan ada 1 peserta terbaik, yaitu yang paling aktif. Begitu ya Bapak dan Ibu. Nanti ini akan saya tempelkan di depan meja Bapak Ibu semua. Seperti ini. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi dari mata pelatihan ini. Jadi setelah Bapak Ibu memahami tentang konsep dasar klasifikasi perpustakaan, prinsip dan jenis dari klasifikasi, struktur didiksi, analisis subjek, dan juga konsep dasar tajuk subjek, maka Bapak dan Ibu pada sesi kali ini akan praktik menentukan notasi klasifikasi dan juga tajuk subjek. Nah, maka dari itu tujuan pembelajaran ini Bapak dan Ibu akan mampu menentukan notasi klasifikasi dan juga tajuk subjek. Nah, untuk aplikasi yang akan digunakan dalam praktik ini, yang pertama adalah tajuk kendali Perpusnas, dan yang kedua adalah sistem klasifikasi didiksi atau yang kita kenal dengan Dewey Decimal Classification. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Baik, untuk satu slide ini berisi mengenai kutipan Bapak dan Ibu tentang klasifikasi perpustakaan. Ada yang bisa membacakan Bapak dan Ibu? Silakan. Saya boleh. Silakan Ibu Marsha. Klasifikasi adalah dasar dari semua pekerjaan perpustakaan. Ini adalah dasar dari semua pemilihan buku, katalogisasi, dan pemilihan referensi oleh Dewey. Terima kasih. Baik, dan Bapak dan Ibu karena sudah berani membacakan, saya berikan poin 1 untuk Ibu Marsha. Terima kasih. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, untuk kutipan ini menguatkan bahwa proses klasifikasi atau kegiatan klasifikasi merupakan kegiatan yang mendasar dan penting bagi Bapak Ibu untuk lakukan, karena klasifikasi ini dapat membantu Bapak Ibu untuk menemukan secara cepat bahan perpustakaan. Seperti itu. Nah, di sini ada satu video yang akan menguatkan pemahaman Bapak Ibu tentang 10 klasifikasi bahan perpustakaan dari didiksi. Nah, dari video ini Bapak dan Ibu sudah paham tentang 10 kelas utama dalam didiksi? Sudah, Ibu. Ya, baik. Untuk itu kita lanjutkan untuk praktik ya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya kita praktik untuk menentukan notasi klasifikasi dan tajuk subjek. Nah, di sini saya punya buku yang berjudul Psikologi Perkembangan. Nah, tapi sebelum kita menentukan notasi klasifikasi Bapak dan Ibu, apa yang harus Bapak Ibu lakukan terlebih dahulu? Analisis subjek. Baik, siapa yang tadi menjawab pertama? Saya, Ibu. Baik, Bapak Freddy, silahkan untuk poin 1. Nah, untuk menentukan klasifikasi, notasi klasifikasi, kita harus menentukan analisis subjek terlebih dahulu. Bisa dari mana? Yang pertama bisa dari judul buku, yang kedua bisa dari prakata penulis atau kata pengantar, dan yang ketiga bisa dari daftar isi. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, jika kita kaji, kita baca lebih lanjut tajuk subjek yang Bapak Ibu peroleh. Apa? Anak-anak. Baik, siapa
apa tadi Bapak dan Ibu? Betul sekali, kita lihat jawabannya, perkembangan anak. Silakan Ibu Nisa. Baik Ibu, Terima kasih. Jadi dari sini bahwa tajuk subjeknya adalah kita peroleh tajuk subjeknya perkembangan anak. Nah selanjutnya yang kita lakukan di sini adalah memeriksa ke dalam tajuk kendali perpustakaan nasional ini. Untuk apa? Untuk menjadi acuan Bapak Ibu dalam menentukan tajuk subjek. Jadi memelihara kekonsistenan dan keseragaman Bapak Ibu dalam menentukan tajuk subjek yang nantinya akan menjadi titik akses bahan perpustakaan. Nah, oleh karena itu di sini bisa kita cari tajuk subjeknya dengan mengetikkan keyword perkembangan anak. Nah, di situ akan kita peroleh bahwa perkembangan anak ini sudah terdaftar dalam bahasa indeks yang ada dalam tajuk kendali Perpusnas. Nah, di sini maka kita lihat nomor klasifikasinya di sini adalah 155.4. Terlihat ya Bapak dan Ibu, 155.4. Nah, untuk selanjutnya kita bisa memeriksa di sistem klasifikasi yang ada dalam DDC ini. Nah, sudah terlihat di sini ada sistem klasifikasi DDC digital. Nah, untuk buku yang tadi itu masuk ke dalam kelas 100. Ada yang bisa membacakan kelas 100 itu kelas untuk apa? Ini Bapak dan Ibu? Filosofi dan psikologi. Nah, seperti itu. Kita pilih yang paling spesifik yaitu 155 yaitu kelas psikologi. Di sini ada 155.4 yaitu untuk kelas psikologi dan anak. Seperti itu Bapak dan Ibu. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Baik, kita lanjutkan untuk diskusi kelompok. Nah, di sini Bapak dan Ibu. Sekarang kita lanjutkan untuk diskusi kelompok. Jadi nanti Bapak dan Ibu di sini saya membagi menjadi berjumlah 2 orang dalam satu kelompok, dan Bapak dan Ibu nanti berdiskusi selama 15 menit untuk menentukan tajuk subjek dan notasi klasifikasi. Dan di sini akan saya bagikan buku yang akan Bapak analisis. Ini silakan Ibu. Waktunya 15 menit. Nah, sebelum kita diskusi, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu Bapak dan Ibu? Ibu izin bertanya. Silakan Ibu Nisa. Jadi gini, apakah dalam menentukan klasifikasi itu harus dipilih dari notasi yang paling spesifik? Benar sekali. Ini saya beri poin terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi benar, untuk menentukan notasi klasifikasi kita pilih yang paling spesifik. Karena sistem DDC ini membagi ilmu pengetahuan dari umum yang paling umum ke khusus. Seperti itu. Sudah bisa dipahami? Baik, Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa dilanjutkan untuk diskusi kelompok ya Bapak Ibu selama 15 menit. Baik, karena waktu sudah 15 menit, silakan Bapak dan Ibu untuk mengungkapkan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1, silakan. Mari Bu, kelompok 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Dianza dari kelompok 1, izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi dalam buku Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis karya Dr. Andes M. Ngalim Purwanto, untuk tajuk subjeknya sendiri itu pendidikan dan studi dan pengajaran. Sedangkan untuk notasi klasifikasinya itu berada pada 370.7 yaitu ilmu kependidikan. Baik, kita periksa jawaban dari kelompok 1. Ya, benar sekali. Jadi untuk buku ilmu pendidikan ini, jika kita membaca lebih lanjut, itu masuk kepada ilmu pendidikan atau ilmu pedagogik. Jadi masuk kepada tajuk subjek pendidikan studi pengajaran yang notasi klasifikasinya adalah 370.7 seperti itu. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, jika kita lihat di sistem DDC-nya masuk kepada ilmu sosial dan masuk kepada kelas pendidikan seperti itu. Baik, untuk kelompok 2, sebelumnya kita beri applause dulu untuk kelompok 2. Baik, silakan untuk kelompok 2. Ya, Baik Bu, untuk kelompok 2 dengan judul buku Manajemen Informasi Perpustakaan dapat kita ketahui tajuk subjeknya yaitu manajemen dengan notasi klasifikasinya itu 658 mengenai manajemen. Oh, tentang manajemen umum, kelas 600. Coba kita periksa untuk jawaban kelompok 2.
Wah, ternyata kurang ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa karena kita di sini adalah saling belajar. Coba kita lihat di sini tajuk subjeknya masuk kepada administrasi perpustakaan. Jadi kita lihat bahwa kelas 600 itu masuk kepada, di sini ada di kelas 600 itu masuk, coba ini 600 ini masuk kepada kelas teknologi. Jika kita lihat di tajuk online kendalinya, nah di sini manajemen, jangan diketikkan manajemen saja Bapak dan Ibu karena manajemen itu terlalu luas. Jadi Bapak Ibu bisa mengetikkan di sini lebih spesifik lagi, yaitu manajemen perpustakaan, sehingga didapatkan di sini apa ini Bapak dan Ibu? Tajuk subjeknya administrasi perpustakaan. Itulah yang bisa kita gunakan menjadi tajuk subjek. Seperti itu Ibu. Ya, sudah paham ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri applause dulu untuk kelompok B. Terima kasih. Baik, kita kembali kepada slide. Nah, dari praktik yang sudah Bapak Ibu laksanakan, ada yang bisa ditanyakan Bapak dan Ibu? Iya Ibu, saya izin bertanya. Jadi untuk menentukan klasifikasi perpustakaan itu boleh nggak sih beda antara pustakawan satu dengan yang lainnya? Baik, sebelumnya saya kasih poin terlebih dahulu ya Ibu. Elvisia, Ailsa, terima kasih Ibu atas pertanyaan. Satu poin untuk Ibu Elsa. Jadi benar sekali untuk menentukan notasi klasifikasi itu bisa tidak sama antara pustakawan satu dengan pustakawan yang lain, itu wajar. Tapi kalau Bapak Ibu melaksanakan dengan mengikuti langkah-langkah pada sistem aturan DDC, itu notasi klasifikasi yang didapatkan tidak terlalu jauh. Seperti itu ya Bu Elsa. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan kepada slide yang berikutnya. Baik, saya akan memeriksa pemahaman Bapak Ibu. Di sini ada satu judul buku yang berjudul Dasarnya Sholat Sunnah. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, kita kaji, kita analisis apa yang menjadi tajuk subjek atau notasi klasifikasi dalam buku ini. Ada di kelas berapa? Ada yang bisa menjelaskan? Ada di kelas 200 ya? Baik, benar sekali, tapi itu kurang spesifik. Ada yang bisa menjelaskan? Izin menjawab Bu. Baik, Ibu Marsya, silakan. 297.412. Baik, benar sekali. Coba kita kasih satu poin untuk Ibu Marsya. Terima kasih atas jawabannya. Coba kita lihat. Nah, benar sekali di sini tajuk subjeknya masuk kepada kelas 297.412. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Baik, untuk itu saya akan menjelaskan tugas Bapak dan Ibu yang akan dikerjakan di selesai materi ini. Nah, yang pertama silakan Bapak Ibu pilih 2 buku, nantinya akan dianalisis notasi klasifikasi dan tajuk subjeknya. Bapak Ibu sertakan di dalam Word, jangan lupa untuk menyertakan cover, judul buku, kata pengantar, dan juga daftar isi. Untuk saya nilai berikutnya. Nah, izinkan saya untuk menyampaikan selanjutnya Bapak dan Ibu. Ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu. Jadi peserta yang paling aktif di sini adalah Ibu Marsya. Beri tepuk tangan untuk Ibu Marsya. Terima kasih atas menjadi peserta aktifnya Ibu Marsya. Terima kasih. Baik, untuk menutup mata pelatihan ini karena tadi saya sudah membuka dengan pantun, izinkan saya menutup dengan pantun juga. Duduk bersantai di tengah taman. Taman indah airnya memancar. Semoga sukses selalu dalam perjalanan. Terus maju, jangan pernah berhenti belajar. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasi dan apresiasinya. Semoga bermanfaat. Hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.